warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Luar biasa ya. Terima kasih. Hari ini ada berapa orang kita yang hadir ibu-ibu? 10 orang ya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Santi mau nanya dulu, apakah ada ibu yang hamil? Ada Bu ya. Berapa bulan Bu? 2 bulan Bu ya. Baiklah, di sini Santi ingin menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu berjudulnya pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil itu kita harus memperlihatkan gizi. Nah, itu yang seperti apa gizi yang harus kita lihat tuh, yaitu dari makanan. Nah, kita pertama kali kita ngebahas tentang gizi Bu ya, yaitu berawal dari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Yaitu mulai selama kehamilan. Nah, mulai dari kita hamil itu udah termasuk terhitung dari 1000 hari pertama kehidupan sampai kita lahiran. Nah, selama 9 bulan itu, nah itulah yang dimaksud dengan 1000 hari kehidupan. Nah, di dalam kandungan itu udah mulai kehidupan, yaitu kehidupan untuk calon anak. Nah, sekarang ibu anaknya umur berapa Bu? 2 tahun. Umur 2 tahun Bu ya, masih balita. Nah, kita masuki yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil. Apa aja yang harus kita makan untuk ibu hamil? Nah, ini ada gambar ibu kehamilan, kandungan, yaitu masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa ke depan kemudian hari. Nah, ini ada pertumbuhan anak Bu ya, sesuai dengan umur. Nah, kita masuk ke ini untuk ibu hamil. Nah, makanan untuk ibu hamil, inilah isi piringku. Nah, untuk ibu hamil, nah inilah makanan yang harus yang dimakan sama ibu hamil itu. Ini lengkap nih Bu, ada makanan pokoknya, sayuran, lauk pauk dan buah-buahan. Nah, ini yang mineralnya nih Bu, sayuran itu bisa bayam, itu masuk tuh toge, tahu, tempe. Nah, ini karbohidratnya ini seperti nasi. Nah, lauk pauknya itu ada ikan, ayam, telur. Nah, itu masuk lauk pauknya. Nah, ada tambah-tambahannya ini buah-buahan. Buah-buahan bisa pepaya. Nah, ibu-ibu yang lagi hamil, apakah ada isi piringku seperti ini? Ada. Jangan hanya ingin kenyang aja Bu ya, bikin sambal terasi, goreng ikan, udah kenyang, penting makannya banyak, tapi nggak ada gizinya. Kita harus mementingkan gizi, jangan mementingkan kenyang atau nggak kenyangnya. Mentang-mentang enak sambalnya, makan sampai 2 piring, tapi percuma. Nah, ini ke isi piringku. Nah, apa aja yang harus dilakukan untuk ibu hamil? Nih, minum air mineral 8-12 gelas per hari. Nah, jangan kurang dari 8 gelas Bu ya. Yang kedua, aktivitas fisik ringan. Nah, seperti jalan-jalan, pagi-pagi maraton kan. Terus ada olahraga kecil. Dan juga cuci tangan pakai sabun.
Nah, ini yang harus dilakukan, menghilangkan bakterinya. Nah ini kalau kita ke kesehatan Ibu, kita sama bidan pasti ada dikasihnya TTD, yaitu tablet tambah darah. Nah ini juga bagus nih Bu, kalau dikasih sama bidannya. Nah sekarang pertanyaan Santi lagi, apa yang kita lakukan selama kita hamil? Telepon bidan. Nah iya, harus ke rumah bidan, ngecek apa Bu? Kehamilan. Ngecek kehamilan. Berapa kali dalam kehamilan Bu? Sebulan. Sebulan berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Yang penting rutin Bu ya. Nah ibu-ibu selama ke puskesmas apa yang dilakukan sama bidannya? Periksa ya. Cek apa Bu? Darah. Cek darah, cek tensi, cek berat badan. Nah itu yang dilakukan pemeriksaan. Nah setelah kita melahirkan, itu kita juga wajib memeriksa kesehatan Bu ya. Nah setelah lahir, habis itu memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan yang jamin kesehatannya. Nah sekarang Santi tanya, siapa yang pernah melahirkan di dukun? Tidak ada ya. Nah itu tidak boleh Bu ya. Kita kalau kita mau melahirkan, kita harus ke bidan. Kalau tidak ke bidan, ke rumah sakit. Nah itu yang diharuskan. Tidak ada lagi yang datang ke rumah bidan ke dukun, maaf ya. Nah kalau kita ke bidan itu dijamin Bu kesehatan kita. Jangan ada lagi ke dukun, Ibu ya. Nah terus selanjutnya, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Enggak. Tanya udah sama nih. Yang mau ditanyakan tentang masalah gizi, kandungan, sampai melahirkan. Ingat Bu ya, yang umur 2 bulan tadi jangan melahirkan di desa sama dukun, harus ke tenaga kesehatan. Sekarang siapa yang bisa menceritakan sedikit kesimpulannya? Mulai dari pertama tadi, apa yang Ibu dapatkan? Tidak boleh mengalir di dukun. Ya, Harus makan makanan muslim. ya, yang seperti ini ya. Nah, Terus, harus menjaga kesehatan. sampai lahiran Bu ya, tidak boleh ke dukun. Nah, yang lain ada lagi tambahannya? Ada. Red, udah umur 2 tahun? Sudah. Nah, apa aja yang dikasih ibunya di rumah? Ada makan buah-buahan? Ada. Sini dulu. Nah, ini contohnya nih anak ini udah berapa bulan umurnya Bu? 2 tahun ya Bu ya, maaf 2 tahun ya. Di rumah dikasih apa sama ibu? Makanan apa aja? Nasi. Terus apalagi? Ada makan buah-buahan? Ada. Buah apa? Coba sebutkan. Jeruk. Jeruk. Makan sayur enggak? Iya.
Sayur apa? Coba sebutkan sayurnya. Nah, malu-malu. Nah, nih, Bu ya, kalau itu nggak ada lagi mau ditanyakan Bu. Baiklah, materi kita hari ini sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita pada pertemuan lagi berikutnya. Semuanya harus datang Bu ya. Nah, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah.